Salam, saya Krisanti Sirvinia Banat, Prodipa kelas A semester 5. Baik, di sini materi yang akan saya bawakan tentang kompetensi guru. Yang pertama adalah kompetensi guru. Kita perlu tahu pengertian dari kompetensi guru. Jadi kompetensi guru merupakan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui proses kerja yang diharapkan bisa dicapai oleh seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Jadi guru bersifat kompleks dan merupakan suatu kesatuan yang utuh, menggambarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan melalui kebebasan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Ada 6 aspek dalam konsep kompetensi, yaitu yang pertama, pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga kemampuan atau skill, yang kelima nilai, yang keenam sikap, yang ketujuh minat kemampuan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan dari kompetensi guru, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, guru harus memiliki kemampuan pribadi, artinya guru harus mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta sikap sehingga guru mampu mengolah proses belajar mengajar dengan baik. Dan yang kedua, guru harus mampu menjadi inovator, artinya guru harus menjadi tenaga kependidikan yang memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan transformasi ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, guru harus mampu menjadi developer, artinya guru mempunyai visi keguruan yang mantap dan luas perspektifnya, agar usaha dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi guru merupakan suatu masalah yang rumit karena citra guru yang relatif kurang, sulitnya mendapatkan guru yang berkualitas dan memiliki empati dalam mendidik siswa. Oleh karena itu, profesi guru harus ditindakan agar dapat bersaing dengan jenis profesi yang lain. Yang kedua, profesionalisme guru adalah salah satu komponen pendukung bagi keberhasilan peningkatan mutu pendidikan dalam profesionalisme guru. Kemampuan dan keterampilan mengajar sangat perlu dimiliki. Pemahaman tentang kurikulum dan penguasaan materi merupakan prioritas utama guru. Jadi guru yang profesionalis akan terlihat dari penampilan, pelaksanaan, dan pengabdian tugas, gagasan baik materi maupun metode, dan beberapa prinsip yang harus dimiliki guru yang profesional menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. B, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, memiliki kualitas akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang studi. Yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, memiliki tugas dan tanggung jawab. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Yang kedelapan, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalisme guru. Definisi di atas meninjau pada pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang dan menjadi sumber penghasilan. Kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesional. Yang ketiga, komponen kompetensi guru. Ada 4 komponen yang harus dimiliki guru profesional, yaitu yang pertama, kompetensi pedagogi merupakan kemampuan dalam pengolah pembelajaran yang meliputi pemahaman, wawasan, dan landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum dan silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik, dan
dialogis, pemanfaatan teknologi, pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Antara lain, kompetensi adalah memahami peserta didik secara mendalam dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bahan ajar peserta didik. Berikut merancang pembelajaran sumber kompetensi ini, memahami landasan kependidikan, pengetahuan teori belajar, dan pembelajaran strategi pembelajaran berdasarkan kreativitas peserta didik. Menyusun perencanaan pembelajaran berdasarkan strategi yang sudah dipilih. Berikut melaksanakan pembelajaran dengan memiliki indikator, artinya menata latar pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Yang berikut subkompetensi atau merancangkan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan merancang pembelajaran, evaluasi proses belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program belajar secara umum. Yang berikut subkompetensi mengembangkan peserta didik untuk mengatur analisis berbagai potensi yang dimiliki siswa. Yang kedua, kompetensi kepribadian mencangkup kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, bijaksana, demokrasi, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, dan menjadi teladan bagi siswa dan masyarakat secara objektif, mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara mandiri. B. Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil serta bertindak sesuai dengan norma hukum, norma sosial, dan memiliki konsisten dalam bertindak sesuai norma. Kepribadian yang dewasa dalam menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik, dalam memiliki etos kerja sebagai guru. C. Kepribadian yang arif dalam berpikir dan bertindak. Kepribadian yang berwibawa, memiliki perilaku yang positif terhadap peserta didik dan perilaku yang dapat disegani. Kepribadian yang berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Selalu bertindak sesuai norma religius, yaitu iman, jujur, ikhlas, suka menolong. Kepribadian evaluasi diri dan pengembangan, memiliki kemampuan utuh berintrospeksi diri dan mampu mengembangkan potensi diri secara optimal. Kompetensi profesional merupakan kemampuan dalam penguasaan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya yang diampunya, yang dapat meliputi penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program suatu pendidikan, mata pelajaran, serta menguasai konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan dan secara konseptual menaungi program seruan pendidikan. Yang berikut subkompetensi menguasai substansi keilmuan yang berkaitan dengan bidang studi dan memahami materi yang ada di sekolah, memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan. Yang berikut subkompetensi menguasai struktur, yaitu menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan. Yang keempat, kompetensi sosial merupakan kemampuan dalam berkomunikasi lisan tulisan dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensi sebagai berikut. Yang pertama, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Yang kedua, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik
dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat setempat. Baik, sekian dari materi yang saya bawakan. Terima kasih. Shalom.